Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Bagi kalian yang susah untuk menemukan di tema berapa, subtema berapa, pembelajaran berapa, dan kelas berapa, ya, di channel soalku, silakan coba kalian mencari ya. Di sini coba ditulis aja ya, soalku, ya kan? Setelah masuk silakan kalian klik. Nah, ya di sini ada lambang pencarian yang di dalam soalku di sini ada lambang pencarian ya. Nah, silakan kalian tulis saja tema berapa. Misalkan tema 1, ya kan? Sub tema 1. Kelas 2 misalkan ya, atau kelas 3, enter. Nah, di sini kalian langsung bisa menemukan itu, ya kan? Bisa kalian lihat. Nah, ini adalah subtema 1 pembelajaran 1 kelas 3 SD. Demikian ya. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita akan baca buku tema 3, subtema 2, pembelajaran 1 untuk kelas 3 SD. Ayo membaca. Wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil termasuk berwujud padat. Minyak dan air berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon berwujud gas. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lainnya? Wujud benda terbagi. Nah, di sini ada 3 ya, seperti yang dibacakan tadi: padat, cair, gas. Di dapur Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk dimasak, seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Perhatikan gambar dapur rumah Dayu berikut ini. Kamu telah mengamati gambar di atas. Kelompokkan benda-benda yang ada dalam gambar sesuai wujudnya. Tuliskan hasil pengamatan dalam tabel berikut. Nah, amati ini dan disuruh menuliskan hasil pengamatannya. Nah, benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, yang digambar ini benda padat apa aja? Di sini ada botol, penggorengan, teko, kompor, baskom. Benda cair ada minyak, ada air dalam teko. Benda gas uap yang keluar dari teko. Ayo mencoba. Amatilah lingkungan sekolahmu. Kamu tentu dapat menemukan benda padat, cair, dan gas. Tuliskan benda-benda tersebut dalam kotak berikut. Nah, ini adalah contoh yang saya tuliskan di dalam sekolah ya, benda-bendanya. Benda padat, benda cair, benda gas. Benda padat ada buku, kursi, meja, papan tulis, pintu, pensil. Benda cairnya ada air mineral, ada teh, ada air di wastafel, air yang keluar dari wastafel. Benda gas, udara dalam ban motor, udara dalam ban mobil. Kamu telah mengamati benda-benda di sekitarmu. Jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Benda dikelompokkan ke dalam 3 wujud. Tuliskan ketiga wujud benda tersebut. Nah, tadi sudah dibacakan ya, benda padat, benda cair, dan benda gas. Kedua, tuliskan 2 contoh benda padat di sekitarmu. Nah, meja dan kursi. Tuliskan 2 contoh benda cair di sekitarmu. Tadi air mineral dan air teh. Keempat, tuliskan 2 contoh benda gas di sekitarmu. Nah, tadi ada udara dalam ban motor, udara dalam ban mobil. Ayo mengamati. Pernahkah kamu naik alat transportasi seperti pada gambar?
gambar ini. Tahukah kamu termasuk ke dalam wujud benda apakah motor itu? Nah, benda apa ini? Ini adalah benda padat. Pada hari Minggu Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah menggunakan motor. Perhatikan Dena jarak rumah nenek berikut ini. Nah, rumah Edo ke rumah nenek berapa ini? Apakah kalian masih ingat? Ini adalah 5 km 300 meter. Ini adalah satuan panjang, satuan jarak. Dan ini rumah Edo ke kebun binatang 1523 meter. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 meter. Jarak dari rumah Edo ke kebun binatang 1523 meter. Satuan kilometer dan meter adalah satuan untuk menyatakan jarak. Nah, 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Nah, jadi penghitungannya seperti ini ya, 5 km dengan 300 meter. 5 km itu sama dengan 5000 meter. Dan yang 300 tetap menjadi 300. Jadi 5000 ditambah 300. Jadi ketemunya 5300 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5300 meter. Jarak yang harus ditempuh Edo dari rumah ke kebun binatang 1523 meter. Berapa jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan kilometer dan meter? Nah, 1523 meter itu sama dengan 1000 meter ditambah 523 meter. Jadi 1 kilometer ditambah 523 meter. Jadi jarak rumah Edo ke kebun binatang itu adalah 1 kilometer 523 meter. Ayo berlatih. Ada bermacam-macam bentuk bangunan, juga bahan pembentuk bangunan tersebut. Perhatikan Dena jarak antar bangunan di bawah ini. Ya, kalian perhatikan. Mulai dari sekolah, rumah Siti, pasar, rumah Udin, pos, rumah sakit. Nah, jadi dan ini ada jaraknya. Kalian perhatikan. Tentukan jarak dalam satuan meter. Rumah Siti ke sekolah. Nah, rumah Siti ke sekolah itu berapa? Mana sekolahnya? Nah, ini 5 km 100 meter. Dijadikan menjadi meter adalah 5100 meter. Rumah Udin ke kantor pos. Rumah Udin ke kantor pos. Jaraknya adalah 2 km 850 meter. Dijadikan meter adalah 2850 meter. Rumah Siti ke rumah Udin. Nah, ini adalah rumah Siti ke rumah Udin. 6 km 350 meter. Dijadikan menjadi meter adalah karena 6 ini adalah kalau dijadikan meter itu ditambahin 30 ya, nah, ya. Jadi 6350 meter jadinya ya. Rumah Siti ke pasar. Rumah Siti ke pasar. Berapa ini pasar? 6 km 50 meter. Nanti kan 6 Rumah Siti ke pasar 6 km 50 meter. Jadikan meter adalah 6050 meter.
Rumah Udin ke pasar. Rumah Udin ke pasar 10 km. 10 km dan 0 meter. Jadikan meter adalah 10.000 meter. Alat ukur ada bermacam-macam, baik jenis maupun kegunaannya. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pesawat terbang dari permukaan laut, juga untuk mengukur tinggi gunung dan hal lainnya yang berhubungan dengan ketinggian. Perhatikan gambar berikut. Pesawat A dan pesawat B. Pesawat A ini ketinggiannya 3.000 meter, pesawat B ketinggiannya 4.325 meter. Berdasarkan gambar di atas, jawablah pertanyaan berikut. 1. Berapa ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer? Nah, tadi itu adalah 3.000 meter, itu adalah kalau dijadikan kilometer menjadi 3 km. Berapa ketinggian pesawat B dalam satuan kilometer? Jadi tadi 4.325 km dijadikan kilometer adalah 4 km 3.325 meter, ya kan? Berapa perbandingan ketinggian pesawat B dibandingkan pesawat A? Nah, mau nggak mau tadi dijumlahin, ada penjumlahan ya, pengurangan ya. 4.300 ini dikurangi 3.000. Nah, jaraknya adalah 1.325 meter. Nah, jadi perbedaannya ada 1.325 meter atau 1 kilometer ditambah 325 meter. Ayo mengamati. Pernahkah kamu memperhatikan gerakan tiupan angin? Angin adalah udara yang bergerak. Udara berwujud gas. Gas tidak terlihat namun dapat dirasakan. Tiupan angin ada yang kencang, lembut, dan sepoi-sepoi. Ada juga angin yang bertiup sangat kencang, seperti angin topan, angin puting beliung, dan lain-lain. Sekarang kamu bergerak seolah-olah seperti kertas tertiup angin. Perhatikan gambar berikut. Gerakan angin sepoi-sepoi, bergeraknya lemah ke kiri dan ke kanan. Jika angin kencang, bergeraklah dengan hentakan yang kuat ke kiri dan ke kanan. Jika angin puting beliung, bergeraknya memutar. Nah, seperti ini gerakan sepoi-sepoi, ini gerakan angin cepat, dan ini adalah anak bergerak mutar itu angin puting beliung. Dengan mengikuti gerakan di atas, kamu dapat membedakan gerakan kuat dan lemah. Dalam tarian, selain gerak tangan, ada juga gerakan langkah kaki. Gerakan tangan dan kaki harus selaras dengan irama yang mengiringi. Sekarang coba kamu berlatih gerakan kaki terlebih dahulu, iringilah dengan lagu yang kalian suka. Berlatihlah dengan gerakan kaki dengan gerak lembut seperti pohon melambai ditiup angin sepoi-sepoi dan gerakan pohon ditiup angin kencang. Nah, seperti ini gerakannya ya. Silakan kalian berlatih sesuai yang Pak Guru dan Ibu Guru contohkan. Demikian anak-anakku, semoga kalian cepat mengerti dan selalu kalian berlatih dengan soal-soal dan angka-angka lain untuk mengukur jarak panjang seperti kilometer dan meter seperti tadi. Dan semoga apa yang disampaikan bisa membantu orang tua untuk lebih mudah mengajarkan kepada dan putrinya. Tetap semangat belajarnya dan selalu kerjakan tugas-tugas dari sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tetap semangat belajarnya dan tonton video-video selanjutnya.